Baik, saudara-saudara, saya ingin mengabsen dulu. Ada Mas Rapli, kemudian Mbak Pirji, Mbak Lutfiyatul, Mbak Sinar Bulan, Gina, Septiana, Tio Risnanto, Indriani, Didi Sahrul Ashari, Mutiara, Mbak Rike, Diah Safitri, Aprilia, Wulan Cahya, Ika, Revina, Sylvia Putri, Fahrizal, Sylvia Apriliani, dan Firman. Ya, satu lagi sudah sedang berusaha untuk masuk. Baik ya, saudara-saudara, kita lanjutkan pertemuan hari ini. Kita akan coba membahas Pancasila sebagai ideologi alternatif. Itu bahasan untuk hari ini. Oke ya, ini pokok bahasan hari ini, alternatif ideologi Pancasila atau Pancasila sebagai ideologi alternatif. Halo, bisa dengar suara saya nggak? Bisa, Pak. Bisa. Bisa, Mbak. Bisa, jelas. Suara hati Bapak juga kedengeran kok. Pergi blok. Wah. Berarti ininya langsung nyambung semua kalau suaranya kedengeran semua ya. Oke. Minggu kemarin kita tidak bisa bertatap maya atau melanjutkan perkuliahan, dan hari ini itu pertemuan saya membahas pertemuan yang ke-7. Kalaupun minggu depan kita punya kesempatan, berarti saya punya hutang 1 pertemuan untuk saudara-saudara semua. Baik ya, kita melihat ideologi alternatif yang namanya Pancasila. Tetapi kita akan lebih banyak membahas ideologi alternatif yang lain. Karena nanti ketika kita bicara tentang Pancasila itu sendiri, itu akan ada di dalam pokok-pokok bahasan yang lainnya, sehingga membuka wawasan teman-teman sekalian. Minggu-minggu yang lalu kita sudah berbicara tentang ideologi dunia. Nah, ada ideologi liberal, komunisme, kemudian sosialisme, sampai pada ideologi-ideologi yang dinilai ada pendekatan-pendekatan dengan ideologi Pancasila. Oke, itu. Kemudian selanjutnya dikatakan ideologi Pancasila sebagai ideologi alternatif itu tidak terlepas dari pengaruh-pengaruh dunia pada saat tahun 45. Ya. Jadi pada tahun 45 ada semacam pertarungan ideologi antara ideologi sosialis kemudian ideologi liberal. Nah, maka Bung Karno pada saat itu atau dengan para panding pader lainnya merumuskan bahwa sebagai bangsa yang memiliki jati diri tentunya harus memiliki
satu ideologi tersendiri. Makanya hari ini kita bahas bahwa Pancasila merupakan ideologi alternatif. Nah, itu. Kemudian yang kedua, selain ada Pancasila merupakan ideologi alternatif, ada juga sebetulnya ideologi-ideologi lain yang merupakan ideologi alternatif. Seperti fasis ya, yang berkembang di Italia dan Jerman. Nah, itu pada tahun-tahun 45-an. Atau kalau di Jerman di bawah kekuasaan Hitler yaitu tahun 1933. Nah, kalau kita tahun 1933 berarti di Jawa Barat ini merupakan tahun lahirnya salah satu klub sepak bola kebanggaan orang-orang di Jawa Barat, yaitu Persib Bandung, kan gitu. Jadi kalau bicara kelahiran Persib tahunnya, Anda juga ingat ada kelahiran Nazisme yang dipimpin oleh Hitler di Jerman. Nah, itu tahunnya sama. Oke, itu ya sebagai pengantarnya. Kemudian mari kita lihat tentang ideologi yang ada. Oke ya. Nah, ini. Ada satu yang melahirkan sebuah ideologi pada umumnya yang kemudian ditarik kepada ideologi-ideologi alternatif tersebut, di mana ada satu individu yang tergabung dalam etnis ataupun ras, kemudian memiliki status sosial, memiliki status ekonomi, memiliki keyakinan di bidang keagamaan, budaya, dan memiliki pandangan-pandangan politik berkenaan dengan keyakinan-keyakinan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian juga ada pengaruh pembentukan dari ideologi alternatif ini adalah pendidikan dan pergaulan. Oke. Nah, dari kondisi keagamaan, sosial, ekonomi, politik, dan budaya itu sebetulnya akan membentuk karakter, ya, karakter setiap individu. Nah, dari karakter-karakter yang ada di setiap individu, kemudian kita bisa mengklasifikasikannya dengan cara pemetaan. Pemetaan ini yang menghasilkan bahwa Pancasila sebagai ideologi alternatif, kemudian melihat juga negara-negara lain, juga beberapa negara maksud saya, memiliki ciri khas ya ideologinya. Nah, ini yang kemudian diyakini oleh masyarakat suatu negara yang mengikat nilai-nilai kepercayaan sampai pada nilai-nilai budaya. Karakter sosialis, individualis, liberalisme, dan komunisme itu sudah kita bahas pada saat pertemuan-pertemuan sebelumnya. Oke. Kalau liberal itu titik tekannya kepada kebebasan individu. Tetapi kalau sosialis itu titik tekannya kepada persamaan atau kebebasan secara komunal atau kebebasan kebersamaan dalam kehidupannya. Nah, itu ya yang bisa
kita pahami sebagai awalan mata kuliah Pancasila sebagai ideologi alternatif. Hal ini dilatar belakangi bahwa Pancasila sebagai ideologi alternatif bagi bangsa Indonesia mungkin sudah saya jelaskan pada pertanyaan-pertanyaan atau diskusi kita semua berkenaan dengan Hari Kesaktian Pancasila, yaitu yang dikatakan oleh banyak kalangan adalah 1 Oktober. Ya. Nah, itu dikatakan Hari Kesaktian Pancasila. Dan itu sudah diakui secara luas oleh kalangan masyarakat. Yang kedua, bahwa ada satu gerakan 30 September dikatakan sebagai gerakan PKI. Nah, kemudian kita juga mengetahui ketika ada satu makna tentang gerakan 30 September, ternyata ketika melihat teori-teori berkenaan dengan kuantum, hal tersebut justru terjadi tanggal 1 Oktober untuk gerakan PKI tersebut. Nah, ini satu perbedaan mungkin ya, apa yang dikatakan oleh negara, kemudian kita temukan beberapa catatan yang berbeda. Yang sebetulnya pada 30 September sendiri Soekarno sudah mengatakan kepada dunia internasional bahwa Indonesia sebagai negara sudah memiliki suatu ideologi tersendiri. Itu dibicarakan atau pidato Bung Karno di sidang PBB, di mana ideologinya adalah Pancasila sebagai ideologi alternatif, karena bangsa Indonesia tidak mau ikut dalam kategori blok barat maupun blok timur yang berhaluan sosialis dan berhaluan liberalis. Nah, itu ya. Jadi kenapa hari ini kita katakan bahwa Pancasila sebetulnya sebagai ideologi alternatif. Nah, nanti mungkin kita akan banyak juga berdiskusi tentang kejadian 30 September dan Pancasila sesuai dengan kesaktiannya yang dibacakan Bung Karno sebagai ideologi alternatif. Ini ada relevansinya tentunya. Kenapa bangsa kita tidak jeli dalam melihat sejarah-sejarah bangsanya itu. Oke ya. Kemudian, nah ini ada juga yang mengatakan ketika Pancasila sebagai ideologi alternatif memiliki sifat yang terbuka. Kalau ideologi sosialis ya itu tidak agak tertutup, kemudian liberalis itu memberikan kebebasan terhadap individu, tetapi yang dimaksud Pancasila sebagai ideologi terbuka, dalam hal ini subbahasan dari Pancasila sebagai ideologi alternatif. Kalau kita lihat ada 2 rumusan, yakni dari rumusan sejarah mulai dari BPUPKI, kemudian Piagam Jakarta dan pada PPKI. Nah, itu secara kelembagaan. Namun di luar kelembagaan
ada nilai-nilai yang menjadikan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Nah, ini karena Pancasila sebagai jiwa bangsa dan Pancasila sebagai dasar negara. Maka Pancasila juga ada yang terbuka ya sebagai ideologi terbuka, kemudian sebagai ideologi tertutup. Nah, kalau saya mengatakan ideologi tertutup di sini adalah ideologi yang menjadi alternatif terhadap ideologi sosialis dan ideologi liberalisme yang berkembang pada saat itu. Oke. Nah, ya, di sini ada ideologi ya atau ilmu yang mempelajari tentang ide, gagasan, ya, keyakinan yang ada di dalam pikiran-pikiran manusia. Yang saya temukan di dalam beberapa catatan ketika bicara ideologi alternatif itu ada 3 ya setidaknya, walaupun pada dasarnya antara Hitler dan Mussolini itu merupakan mirip ya. Kalau Nazis itu Nazisme maksud saya itu karena nama partainya, sementara ideologinya, coraknya adalah fasis ya, antara Hitler dan Mussolini itu memiliki kesamaan-kesamaan, tetapi karena kendaraan dan tokoh yang berbeda, kita juga bisa mengatakan ada ideologi Nazisme, kemudian fasis di Italia, dan Soekarno di Indonesia. Itu sebagai bentuk ideologi alternatif. Hari ini ketika bicara ketiga ideologi alternatif tersebut yang masih bertahan ya antara Nazisme, fasisme, dan Pancasila, alhamdulillah bahwa Pancasila sebagai ideologi alternatif bagi bangsa dan negara Indonesia masih bertahan. Sementara 2 itu sudah tidak bertahan lagi ya secara kenegaraannya ya ketika melihat dari sisi negaranya. Oke, sampai sini mungkin ada yang akan ditanyakan. Silakan. Kita lebih banyak. Bapak mau nanya sih? Ya, silakan Mbak Siti Sonia. Bapak kan katanya Soekarno tuh nggak ituin blok. Ya, Mbak. Halo. Kan Soekarno kan nggak ituin, nggak masuk ke. Halo Mbak Siti Sonia. Iya Pak. Gimana? Kan Soekarno nggak ituin ngikutin blok yang itu tuh Pak. Tapi kan membentuk gerakan non blok. Itu kenapa Pak? Ya. Ini yang dinamakan bahwa Pancasila itu akan menjadi satu ideologi alternatif yang sesuai dengan ya keadaan-keadaan bangsa Indonesia. Nah, karena kenapa sebagai ideologi alternatif? Karena pada saat itu ya kita tidak mau dipengaruhi oleh ideologi sosialis maupun ideologi liberal. Nah itu, jadi karena kita tidak mau ya mengikut kepada salah satu ideologi yang besar pada saat itu yang mempengaruhi dunia, maka ada satu macam ideologi alternatif yang dinamakan sebagai ideologi Pancasila. Nah ini ya.
Itu maksudnya Mbak Sonia. Oh, jadi Pak izin bertanya. Pak, jadi gerakan non-blok itu karena nggak mau terpengaruh dua ideologi besar gitu, karena ingin mempertahankan ideologi sendiri gitu, Pak. Ya, karena gini, kalau kita bicara masalah blok barat dan blok timur pada saat itu, Indonesia itu berada di antara blok tersebut. Ntar kita lihat ya, bagaimana peta pemetaan Indonesia itu berada di tengah-tengah. Makanya kalau Indonesia ditarik ke blok barat, tentunya ini akan menjadi perang yang terbuka antara liberal dengan sosial. Nah, makanya Soekarno juga menggali nilai-nilainya, tapi bukan berarti yang kita bicarakan kemarin bahwa kita tidak liberal, bahwa kita juga tidak sosialis. Enggak. Karena tadi di dalam pengantar awal bahwa Pancasila itu merupakan satu ideologi yang terbuka. Artinya gini, ketika ada nilai keadilan sosial, itu kita terima sebagai nilai-nilai yang hidup di dalam bangsa Indonesia. Kemudian ketika kita melihat adanya nilai Pancasila ketuhanan yang Maha Esa, itu juga kita memberikan ruang kepada setiap manusia untuk bebas memilih agama dan keyakinannya. Nah, itu jadi bersifat terbukanya di situ, Mbak. Jadi bukan berarti kita juga tidak ikut mana-mana. Memang ada beberapa nilai yang pernah saya bicarakan minggu kemarin ya, gitu Mbak. Oke, itu dari Mbak Siti Sonia. Ya, mungkin yang lain tadi ada yang siapa? Mas siapa yang? Silakan Mas. Halo? Ya Pak. Ya, silakan. Nggak ada Pak. Nggak ada? Nggak nanya Pak. Cuman mau apa aja, silakan. Kalau mau komentar nggak apa-apa. Kita bebas ya. Silakan Mas. Nggak ada Pak. Nggak ada. Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan. Nah ini, coba kita perhatikan. Ini foto apa ini? Hitler, Pak. Ya, Hitler dengan Nazismenya ya. Nah ini, coba kita perhatikan sebetulnya nanti yang ada lambang-lambang tentang bendera Nazisme ini, ya, partai Nazi itu. Lambangnya kira-kira mendekati apa ya? Ada yang tahu? India Pak. Apa? India. Agama di India tuh Pak. Agama di India. Ya, ya itu mungkin yang akan kita bahas ya. Jadi memang kenapa Hitler itu mengidolakan lambang semacam itu, ya, karena dia merupakan orang yang membanggakan akan ras Arya, dan salah satu perjalanan ras Arya sebelum menuju Eropa itu ternyata singgah dulu di India, dan ada nilai-nilai ajaran Hindu di sana ya. Jadi tapi agak berbeda ya, lambang ini agak berbeda putaran derajatnya. Coba nanti saudara-saudara cek apakah betul-betul mirip atau tidak, tetapi setidaknya ada nilai-nilai bahwa bangsa Arya itu banyak perjalanannya, yang mulai dari Iran ya, bangsa Arya itu dari Iran aslinya, kemudian menyebar ke timur ya, sampai ke India dan Eropa.
Itu perjalanan bangsa-bangsa Arya. Nah ini ya kenapa Hitler yang mengaku bahwa dirinya adalah ras Arya atau ras yang unggul, sehingga ada semacam rasa sentimen terhadap ras-ras yang lain, itu ya yang dikatakan oleh Hitler. Jadi pengaruh Hindunya kuat. Coba kita lihat. Jadi partai Nazi atau sering juga dikenal sebagai ideologi Nazisme ini didasarkan pada ideologi yang dikembangkan oleh partai pekerja. Nah, jelas ya. Jadi sebetulnya ada kelas buruh di situ. Ketika kita melihat ya, kemarin kita melihat tentang sosialisme, juga ketika akan membentuk partai yang namanya komunisme, ada satu kesatuan-kesatuan berkenaan dengan kelas buruh. Nah, ini ya. Di mana bahwa ideologinya yang mengutamakan partai buruh karena pada saat itu Jerman dikuasai oleh bangsa-bangsa yang memiliki ras Yahudi. Nah ini, sementara Hitler sendiri tidak masuk di dalam kategori ras tersebut. Nah, dan dia juga menentang pemikiran tentang sosialisme yang diusung oleh Karl Marx, kemudian Lenin dan Stalin. Nah, kenapa? Ternyata ketika ditelusuri, Karl Marx sendiri adalah merupakan orang-orang Yahudi. Ya, nah ini ceritanya kenapa ada rasa ketidakpuasan di dalam diri Hitler. Kemudian Hitler juga pada masa mudanya beliau ini pernah menjadi aktor tapi gagal. Nah ini ya, kalau ada Mas Aldi, Mbak Nia, Mbak Sylvia, kemudian Mbak Bulan akan menjadi aktris atau aktor ya, kemudian gagal, akhirnya mendirikan partai politik namanya Nazi. Nah itu ya, jadi cita-cita Hitler muda itu adalah seorang public figure atau ingin menjadi aktor tetapi gagal. Nah ini. Kemudian yang kedua, paham ini juga percaya adanya ras yang superior, yaitu ras Arya. Nah ini ya yang tadi saya katakan berasal dari Iran aslinya ya. Yang ketiga, percaya bahwa orang Arya merupakan bangsa yang unggul. Itu yang diidolakan oleh Hitler. Nah, kalau pada saat sekarang sudah banyak ya gerakan-gerakan anti ras, itu sebetulnya tentang adanya penguasaan ras tertentu terhadap ras-ras yang lain. Itu maksudnya. Nah, kemudian nanti ini bisa membantu saudara-saudara ya untuk menelusuri ketika mendapat mata kuliah lanjutan yang berkenaan dengan peradaban. Ditulin si Rizka teh belum pernah gitu macam-macam belum metamera. Di unmute dong teteh. Yang budas susah burung mau ke segala ini burung mata. Teteh pemutihan bahaya sih tadinya. Ya, pemutihnya Tawa KN. Di unmute dong itu. Oke ya. Nah itu
Oke, kita lanjut. Nah, tadi pemutihnya sangat berbahaya karena memang kenapa itu dikatakan berbahaya ya pemutih yang digunakan karena kita menyatakan bahwa ras Arya itu adalah bangsa yang unggul itu ya. Nah, karena merasa unggul itu akan menimbulkan bahaya-bahaya ya seperti sama dengan bahan-bahan kimia yang digunakan untuk pemutih yang tadi dikatakan oleh salah satu rekan-rekan yang ada di grup kuliah Pancasila. Kemudian yang keempat, antisemit. Nah, ini dia memendam kebencian yang akut terhadap kaum Yahudi. Nah, ini yang dikatakan oleh Hitler bahwa mereka itu bangsa-bangsa Arya semacam memiliki antisemit. Ya, jadi antisemit ini suatu kepercayaan yang tidak suka terhadap keturunan-keturunan, kalau tidak salah ini Nabi Nuh ya, Nabi Nuh, anaknya Nabi Nuh. Nanti ketika saudara bicara tentang peradaban Islam, tolong dicek lagi, mungkin saya salah bicara. Yaitu terhadap anaknya Nabi Nuh, salah satunya kalau di dalam bicara peradaban Islam mungkin ada 3 anaknya, salah satunya adalah Sem. Tetapi ketika melihat di dalam Alkitab itu ada 4. Nah itu ya, jadi memendam kebencian yang akut terhadap kaum Yahudi. Kemudian mempercayakan bahwa kaum Yahudi merupakan bencana di Jerman. Nah itu jelas ya. Ternyata sebelum kita melihat sejarah-sejarah tentang bagaimana Yahudi, kalau kita korelasikan dengan pendapatnya Hitler ya melalui partai nazismenya yang ingin memurnikan suatu ras tersebut, dia juga punya ras saingan yang namanya ras Yahudi. Ketika tidak suka terhadap Yahudi, dia menamakannya sebagai antisemit. Nah ini, sekarang kan banyak juga ada orang-orang yang di luar Islam, misalkan tidak suka terhadap Islam. Ada yang tahu namanya? Kalau ini kan kalau kita tidak suka terhadap orang-orang Yahudi, namanya antisemit. Ada enggak? Misalkan dibalik, ada enggak orang yang tidak suka terhadap Islamofobia, Pak. Apa? Islamofobia. Islamofobia. Kira-kira ada yang tahu enggak kenapa Islamofobia itu muncul? Karena takut kebenaran, Pak. Takut kebenaran. Takut kebenaran akan apa itu? Enggak harus kebenaran. Takut kebangkitan Islam, Pak. Oh, takut kebangkitan Islam. Terus apa lagi? Kadang orang di luar Islam tuh Pak anggap Islam tuh kayak teroris gitu, makanya anti Islam gitu, benci gitu kan. Intoleransi, ya. Ya, Perang ya, dagang, Pak. Apa? Perang dagang. Dagang, nuklirnya naik, Pak. Senjata Amerikanya, Pak. Iya. Ya nggak apa-apa, mau itu merupakan perang dagang, bahwa takut Islam maju, ya. Kemudian juga ada juga misalkan orang-orang Islam yang benci terhadap Yahudi sebagai dogmanya gitu kan. Berarti kita punya teman namanya Hitler, ya. Jadi kalau Anda juga di dogma benci Yahudi, berarti kita punya saudara namanya Hitler. Ya, jadi baik-baiklah dengan Hitler. Walaupun Anda tidak suka, tetapi dua-duanya antisemit, nggak apa-apa ya. Itu karakter ya. Jadi kok Pak jadinya kok sejarahnya atau ketika mempelajari
ideologi alternatif termasuk Pancasila. Kok jadi ruwet? Ya iya, karena namanya juga ideologi alternatif ya. Itu. Oke, kalau Islamfobia itu lahir ya karena misalkan kita tidak suka terhadap ajaran-ajaran Islam, karena gini, Anda suka nggak kalau hidup ini diatur-atur? Oh, Tergantung, Pak. Tergantung apa? Kadang kan kalau aturannya baik ya mengikuti, kalau nggak baik ya nggak suka. Ya. Jadi Anda suka kalau hidup ini dari mulai mau tidur sampai mau tidur lagi itu diatur-atur. Suka nggak? Bukankah kita ingin satu kebebasan? Iya lah Pak. ya kita harusnya sadar diri. Untuk ada Kita banyak kan, aturan. ini kan ya hanya menumpang saja gitu. Oke, hidup ini hanya numpang saja. Kalau bahasa Jawanya numpang ngombe ya. Jadi hidup ini kayak parkir gitu saja. Gitu, Mas. Ya. Nah, jadi itu yang menyebabkan kok orang Islam ini dari mulai bangun tidur sampai bangun mau tidur lagi itu banyak sekali aturan-aturannya. Kemudian ini yang sebetulnya cikal bakal dari lahirnya Islamfobia. Nah itu ya, atau orang-orang yang anti terhadap Islam. Karena Islam dari tidur mau tidur lagi diatur, sementara mereka menginginkan satu kebebasan. Nah ini juga terjadi sebetulnya di dalam kehidupan kita. Kita yang ingin bebas, tetapi kita sendiri pada prakteknya selalu diatur. Nah ini, coba ntar kontradiktif enggak antara pernyataan dengan Hitler, dengan Islamfobia dan dengan diri Anda sendiri. Itu silakan Anda renungkan ya. Nah itu. Oke, ya itu Mas. Kita kembali lagi. Nah, bahwa Nazisme ini dipimpin oleh Hitler. Itu ya. Nah, lambang resminya yang seperti tadi. Ya, itu lambang dari India, dari agama Hindu sebetulnya. Nah, ya. Itu berasal dari agama Hindu. Namanya swastika. Nah, kalau orang Hindu, kalau orang Islam ketemu sesama Islam gimana mengucapkannya? Ada yang Salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa itu artinya ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu Semoga artinya? diberkati. Semoga keselamatan menyertai dirimu. Oh, semoga keselamatan. Par, masa semoga diberkati, semoga keselamatan menyertaimu. Semoga keselamatan menyertaimu ya. Ya, jadi selamat pagi dan salam sejahtera. Jadi kan lanjutannya gitu ntar ya. Nah, coba kita lihat swastika. Swastika itu yang dilambangkan tadi yang berbeda sekitar berapa ya? 45 derajat dengan lambang Hindu, karena itu diaplikasikan oleh Hitler jadi agak digeser lambangnya sebetulnya gitu. Kalau di dalam Hindu itu dikenal Om Swastikatu. Nah, Om Swastika juga sama artinya, semoga Tuhan memberkatimu. Nah, ya kan? Kemudian ketika Anda apakah masih mengenal satu permainan anak-anak? Salom apa? Apa? Salom itu Kristiani. Yang ada itu di mata kuliah tentang peradaban Islam ya. Nah, untuk salom, nah itu banyak, ada salom, apa itu? Saya tidak begitu ini ya, karena itu menjadi core mata kuliah peradaban. Nah, ini yang membuat bahwa swastika itu juga sama artinya dengan assalamualaikum. Itu ya. Nanti salam juga, nanti juga ntar kalau Anda lihat korelasi maknanya kan sama.
Nah ini, yang maksud saya gini, di dalam kita belajar mata kuliah Pancasila, jangan-jangan perbedaan itu hanya ya ketika kita kemarin bicara pluralisme adalah perbedaan kata, tetapi maknanya sama. Jadi kita berantem itu bukan pada substansi, tetapi hanya maknanya saja, istilahnya saja yang berbeda. Nah ini, mungkin juga ya swastika ini ada hubungannya dengan permainan anak-anak dari Hindu. Permainan apa, Pak? Hah? Permainan apa? Anda pernah dengar kalau saya waktu kecil itu ada istilah hom pimpah alaihum gambreng. Pernah nggak? Oh iya tahu itu. Pernah. Mainin? Iya pernah Pak. Iya. Ya oke. Kalau itu saya ingin minta pendapat dari siapa tadi yang bicara, Mbak siapa? Halo, yang pernah itu? Iya pernah, Pak. Mbak siapa dengan Mbak siapa? Sonia, Pak. Oke, Mbak Sonia. Coba kasih tahu ke teman-temannya hom pimpa alaihum gambreng itu permainan apa sih gitu? Setahu aku sih buat sweet kalau aku sama teman-teman tuh Pak, sweet gitu. Buat nentuin gitu, misalnya siapa buat yang nentuin jadi. menang atau kalah gitu nggak Kalau sih? kita main petak umpet tuh siapa gitu yang bakal jadi, nentuin gitu Pak. Oh, jadi kayaknya hom pipa. Hom pimpa alaihum gambreng ya. Anda tahu nggak sih permainan itu? Nah ini ntar apakah kita akan jadi seorang fanatik atau enggak ya itu nggak terserah Anda sendiri kan gitu. Jadi gini, Anda tahu nggak maksud dari permainan yang untuk menentukan siapa yang menang itu akan menjadi penunggunya ya. Kemudian itu biasanya petak umpet atau permainan apa ya? Iya Pak. Anda tahu nggak sih makna itu sebetulnya? Jujur aja enggak Pak, karena kita kan mungkin anak-anak mikirnya tuh cuma ya buat seru, buat main aja gitu. Tahu Pak artinya Pak. Apa itu Mas? Dari Tuhan kembali Tuhan Pak. Dari Tuhan kembali ke Tuhan. Ya. Yaitu ada nama-nama Tuhan, home itu ya. Nah, jadi di situ sebetulnya ada satu permainan ya yang kita mainkan juga memiliki nilai-nilai religi ya. Nah, ini bahwa yang dimaksud dari hom pimpa alaihum gambreng itu bahwa suarakanlah suara Tuhan itu. Nah, yaitu berasal dari Hindu. Nah, jadi kan, waduh Pak, berarti kita ya enggak gitu juga ya. Karena gini, kalau kita bicara dalam tataran kebudayaan, ya, karena saya bilang Hindu itu orang Hindunya sendiri tidak menyatakan bahwa itu adalah agama. Yang menyatakan bahwa Hindu itu adalah agama merupakan sematan-sematan yang diberikan ya dari orang-orang luar Hindu yang sebetulnya ajaran Hindu dan Buddha mereka juga mengatakan itu adalah budaya. Nah itu nanti cek ya ketika Anda ketemu dengan ajaran Hindunya. Nah atau Anda nanti sedikit-sedikit misalkan menyinggung tentang Hindu. Nah ini, jadi sebetulnya itu adalah budaya. Sematan sebagai agama itu diberikan oleh orang luar. Nah, kalau di Indonesia, sematan itu untuk melegalkan satu ajaran. Nah itu kalau di Indonesia. Maka makna hom pimpa alaihim gambreng itu suarakanlah suara Tuhan. Itu kan maknanya bagus ya. Tetapi kalau kita kok jadinya ada home-nya sih, bener juga ya home. Nah, waduh ini bahaya nih, ini aja. Nah itu kan kadang banyak orang ya yang justru mengarahnya kepada perdebatan yang hanya dilihat dari sudut pandangnya saja ya. Misalkan di dalam kita sebagai orang Islam itu bahwa suarakan suara Tuhan itu ya betul harus disuarakan, adanya azan ya kan. Nah itu kan salah satu bentuknya sebetulnya
Oke ya. Jadi ke situ. Jadi suarakan, bahkan ketika kita terapkan di dalam negara, Hom Pimpah Alaihum Gambreng itu lebih ditarik kepada jauh karena ada dua peradaban ya. Dua peradaban, yaitu peradaban Yunani dengan bahasa Latinnya, kemudian ada peradaban Eropa Timur ya. Nah, dua peradaban ini yang di India kemudian melahirkan Hom Pimpah Alaihum Gambreng. Suarakanlah suara Tuhan itu ya, biar suara Tuhan itu didengar. Kemudian kalau di Yunani ada namanya Vox Populi Vox Dei. Ya, suara rakyat adalah suara Tuhan. Nah, itu berlaku untuk demokrasi kalau penerapannya di bidang kenegaraan. Juga begitu juga sama ketika ditarik kepada bidang kenegaraan, Hom Pimpah Alaihum Gambreng itu berarti kekuatan rakyat adalah sama dengan kekuatan Tuhan. Nah, ini yang digunakan untuk para pembela-pembela demokrasi. Ya, jadi jelas di sini ketika kita kurang menyukai akan salah satu dari ideologi yang ada di dunia, jangan-jangan justru dalam keseharian kita mendekati ideologi tersebut gitu ya. Nah, seperti kemarin mungkin di kelas ini saya katakan tentang, udah dibahas belum tentang sekulerisme di kelas ini? Apa Pak? Sekulerisme. Pluralisme baru Pak. Nah, itu pertemuan ke-6 ya. Berarti karena saya loncat berarti ke pertemuan ke-7 besok. Nah, jadi jangan-jangan ketika kita juga anti terhadap sekulerisme, justru kita itu adalah orang-orang yang sekuler. Nah, itu juga nanti mungkin akan kita bedah minggu besok ya, tentang sekulerisme. Oke. Nah, jadi maksud saya saudara-saudara harus hati-hati ketika melihat segala sesuatu yang Anda dapatkan di dalam perkuliahan itu harus dengan keterbukaan. Nah, jadi jangan menjustifikasi ya dengan cepat bahwa itu saya tidak suka. Misalkan gini, saya tidak suka Pak terhadap Hitler. Ya nggak apa-apa terhadap Hitler, tetapi Anda dengan Hitler misalkan mempunyai kesamaan, sama-sama karena Anda mungkin melalui dogma ya, melalui ajaran Anda kemudian benci terhadap orang Yahudi. Ternyata sama juga Hitler juga sama terhadap benci terhadap orang-orang Yahudi. Nah, gitu ya. Jadi ini ada walaupun, nah itu kan artinya gini, ketika kita benci si A, toh kita juga terkadang melakukan apa yang si A itu lakukan. Nah, ini. Jadi di situ letak bahwa kita harus hati-hati. Ya, misalkan kita itu tidak suka terhadap sesuatu, tetapi disadari atau tidak, ternyata itu dipraktekkan dalam kehidupan, ya. Nah, seperti tadi, misalkan bahwa kita itu harus Islami, harus apa ya. Nah, permainan-permainan anak juga Islami, ya Hom Pimpah Alaihum Gambreng itu, tapi nilai yang berasal adalah nilai dari tradisi-tradisi misalkan keyakinan lain. Kemudian ketika Anda tahu, wah saya nggak mau nih mainan gitu lagi, ya enggak seperti itu, maksud saya enggak ya. Jadi tidak seperti itu, tetapi nilai apa yang bisa kita ambil di dalam kehidupan bernegara ya. Nah, ini sebetulnya. Oke, itu sekilas tentang najisme. Nah, ini ya, coba kata-kata ini sebetulnya Anda suka enggak terhadap Hitler? Ini pernyataan yang saya kutip ya. Saya bisa memusnahkan semua orang Yahudi di dunia ini, tetapi saya meninggalkan beberapa dari mereka hidup sehingga Anda akan tahu mengapa saya membunuh mereka. Nah, kira-kira
Anda setuju nggak dengan pernyataan dia? Setuju, Pak. Setuju. Setuju. Ya, setujunya gimana Mbak Firji? Coba. Karena biar orang Yahudi kita tahu kekejamannya itu seperti apa. Biar kita jangan kita nyudut pandang jadi benci Hitler gara-gara tukang bunuh. Tapi kita bisa tahu juga alasan Hitler bunuh dia. Anda tahu nggak kenapa Hitler itu membunuh mereka? Mungkin karena Yahudi kepercayaannya menyimpang atau enggak karena Yahudi kejam. Dan Anda tahu nggak kenapa misalkan banyak di grup yang benci terhadap Yahudi? Kalau itu kan Anda menggambarkan Hitler itu karena tidak sesuai dengan kepercayaan Hitler gitu ya. Nah, kalau Anda tahu nggak kenapa misalkan Mbak Firji itu membenci Yahudi? Tahu nggak alasan Anda? Kalau saya belum tahu Pak, belum saya baca. Tetapi Anda benci gitu? Enggak, saya belum baca. Enggak, Anda ketika mendengar nama Yahudi, kira-kira gimana? Benci enggak? Nah, kan jadinya ya, kan benci dari omongan orang, tapi saya belum lihat benar. Ya, jadi kan itu semacam dogma loh. Kalau kita kadang hari ini ya, kita benci A, benci B itu tidak tahu dasarnya. Ini yang bikin celaka menurut saya. Ya, sebaiknya gini, sebelum kita melihat apakah kita suka atau tidak suka, kita harus tahu dulu, ya, harus tahu dulu apa yang dimaksudkannya. Nah ini, misalkan Pak, kita benci Yahudi, kita benci Hitler, ternyata kita ada kesamaan dengan Hitler, gitu. Kalau Hitler itu dia membenci ras Yahudi karena tadi ya, ada anggapan bahwa ras tersebut merusak negara Jerman. Nah ini, dan karena ras Yahudi itu kalau nanti ditarik kepada sistem perkawinan, dia itu lebih ke endogami. Nah, begitu juga ketika bangsa Arya dalam hal ini kan banyak menikah dengan di luar bangsa Arya. Maka sebetulnya apa yang diharapkan oleh Hitler itu adalah memurnikan ras. Nah ini ya, memurnikan ras. Jadi salah satu untuk memurnikan ras adalah bahwa Anda harus nikah dengan sesama sukunya. Nah ini ya. Coba misalkan Mbak Firji berasal dari Sunda, ya Anda juga harus menikah dengan suku Sunda. Mas Tio misalkan dari suku Jawa, Anda harus menikah dengan suku Jawa. Kira-kira gitu yang diusung oleh Hitler sebetulnya. Jadi pemurnian ras. Kenapa? Kalau ras itu sudah bercampur, maka dia tidak memiliki lagi yang namanya identitas. Nah, identitas di dalam bidang kehidupannya, dalam bidang sosialnya, dan ras itu sudah tidak murni lagi. Oke, itu yang sebetulnya yang menjadi alasan Hitler. Nah, mari kita lihat. Ada komponen-komponen yang dibangun oleh Hitler ya. Yang pertama adalah nasionalisme ekstrim. Nah, jadi ketika suatu negara atau suatu bangsa itu ingin memurnikan rasnya, kemungkinan yang terjadi adalah nasionalisme ekstrim, atau kita katakan nasionalisme yang terlalu berlebihan. Nah gini ya, terlalu berlebihan. Misalkan gini, di dalam bidang-bidang keyakinan, ketika misalkan yang kemarin saya singgung, boleh bahwa Anda itu yakin agama Anda itu adalah yang benar. Tetapi di dalam melihat satu kebenaran itu, kita tidak boleh menyalahkan agama lain. Nah itu kalau sifat
itu justru tertanam di dalam diri Anda, misalkan agamamu adalah yang paling benar, maka akan memandang rendah agama-agama lain. Nah, itu. Jadi ini semacam ekstremisme ya, nasionalisme dengan gaya ekstrim itu seperti itu. Kalau kita kalau Hitler itu menerapkannya di bidang agama, misalkan kalau Anda itu Hitler menerapkannya di bidang negara, sementara Anda menerapkannya di bidang keagamaan, itu hasilnya sama, akan nantinya seperti Hitler. Bentuk negaranya biasanya adalah totalitarianisme. Nah, totalitarianisme ini coba kita lihat ya. Semuanya mulai dari bangun tidur, mau tidur lagi itu diatur. Anda suka nggak? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak suka? Iya. Kan ajaran Kalau aturannya baik mah ya suka, Pak. ya baik, totalitarianisme itu baik. Karena bangun tidur harus jam 5. Setelah jam 5, ya, Anda aktivitas. Setelah aktivitas Anda istirahat. Setelah istirahat Anda sholat zuhur, kemudian aktivitas lagi, sholat asar, aktivitas lagi, sholat maghrib, ya isya, kemudian tidur lagi. Nah itu totalitarianisme gayanya. Anda suka nggak diatur gitu? Suka, Pak. Karena buat Suka. kemaslahatan, buat kebaikan kita sendiri. Ya, suka ya. Nah, ini kan bingung, ntar Anda yakin ini akan mengalami kebingungan sendiri gitu ya. Tergantung orang. Kalau dari segi agama, ya kalau dari segi agama, ya kalau dari ya ini juga bisa ya, karena aturan ini juga dibuat. Nah ini kadang kita itu ya agak sedikit gengsi ketika berbicara antara agama dengan negara. Nah sebetulnya ketika yang nggak apa-apa Pak, kalau itu aturan agama kita lakukan, tapi kalau aturan negara ya enggak lah. Itulah pandangan bahwa Anda sendiri sebetulnya udah sekuler. Percaya nggak? Ntar kita bahas ya, kita bedah sekuler itu apa sih. Nah itu ketika Anda misalkan tadi Pak nggak apa-apa Pak kalau aturan agama mau tidur dan tidur lagi itu diatur, tapi kalau aturan negara ya jangan. Nah itu kan Anda sebetulnya dalam hal itu sudah bersikap sebagai seorang sekuler. Nah ini yang akan kita bahas besok. Jadi ada kesamaan-kesamaan sebetulnya ya antara totalitarianisme dengan kadang aturan-aturan di beberapa keyakinan beragama. Jadi disinilah yang menghasilkan bahwa negara totalitarianisme itu semua tindakan masyarakat yang ada di dalam negara itu akan diatur oleh negaranya. Nah ini ya, akan diatur oleh negaranya. Karena kenapa? Semua masyarakat harus nurut terhadap negara. Kalau kita aplikasikan ke dalam agama juga tentunya hampir mirip ya, sama, cuman beda objek. Yang satu totalitarianisme itu objeknya negara, yang satu objeknya agama. Nah, kemudian komponen yang ketiga adalah fasis ya. Jadi yang merupakan ideologi alternatifnya. Nah, jadi kalau fasis ini yang Anda tahu apa tentang fasis? Mas atau Mbak? Ada yang tahu fasis itu apa? Silakan Mbak Mutiara. Enggak tahu, Pak. Enggak tahu. Nah, fasis ini logikanya nanti kita temukan. Jadi semacam ini. Kalau waktu kita SD, sapu lidi itu kalau disatukan maka akan kuat. Ya, kemudian diikat. Ya kan? Sapu lidi. Istilah sapu lidi itu pernah nggak Anda dengar? Iya, Pak. Ya. Sapu lidi kalau disatukan itu akan kuat.
Sementara kalau dipisah-pisah itu akan lemah. Itulah sebetulnya ya kita lihat pasis itu seperti itu, penyatuan kayu-kayu seperti sapu lidi ya. Jadi itu. Kemudian komponen yang keempat adalah Darwinisme. Nah, kalau Darwin yang Anda mungkin background-nya dari IPA, kalau tidak dari IPA juga waktu SMP Anda pernah dapat mata pelajaran biologi yang berkenaan dengan seleksi alam ya, ataupun morfologi ya, biologi morfologi itu kira-kira. Anda belajar itu, dan kalau dalam Najisme itu memakai istilah Darwinisme dalam kategori sosial. Jadi kehidupan bangsa Arya itu secara sosial itu harus dimurnikan, karena ketika terjadi campuran-campuran maka itu tidak murni lagi. Nah, itu yang kemudian melahirkan seleksi alam, ya, ala Darwinisme. Nah, ini kan ada sebetulnya, ya. Kemudian antisemit dan anti-intelektual. Jadi anti-intelektual, kalau antisemit tadi sudah, tetapi yang dimaksudkan dengan anti-intelektual itu setiap warga negaranya itu karena dari bangun mau tidur lagi itu diatur, tentunya membuat warga negara akan menjadi seperti robot. Nah ini ya, waduh Pak, kan Islam juga gitu ya, ntar Anda teliti sendiri gitu kan, apakah betul Anda akan jadi robot nantinya. Nah ini jadi anti-intelektual. Kenapa anti-intelektual? Kalau terlalu banyak orang-orang yang memiliki intelektual, maka yang dikhawatirkan pemerintah negara tidak lagi totaliter ya, kemudian pemerintah dalam hal ini tidak otoriter. Nah, kalau totaliter itu bentuk negara ya, karakter dari negara. Tetapi kalau karakter dari pemerintahannya adalah otoriter. Nah, itu berbeda. Antara totaliter berarti karakter negara, tetapi kalau otoriter adalah karakter dari orang yang memerintah. Oke ya, kita lanjut. Nah, ini ciri dari totalitarianisme. Pemerintah melakukan kontrol total pada seluruh aspek kehidupan. Kemudian nasionalisme tadi yang berlebihan, hukum dan aturan sangat kaku ya tadi. Jadi ketika ada orang yang anti Islam, ini sebetulnya titik tekannya di sini nanti. Coba Anda pelajari tentang Islamophobia itu yang anti Islam. Ini titik tekannya mereka di sini ya, bahwa orang Islam itu selalu diatur oleh aturan yang sangat kaku, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi itu ada aturannya semua. Itu yang membuat bahwa argumentasi bagi mereka yang tidak suka terhadap Islam atau Islamophobia itu lebih di sini ya, pada hukum dan aturan yang dinilai kaku bagi mereka. Ya kalau kita karena sudah terbiasa ya biasa-biasa saja. Kemudian ciri yang keempat adalah militer. Nah ini, jadi militer itu di dalam alternatif ideologi itu sangat berguna. Coba nanti kita lihat Pancasila sebagai ideologi alternatif ya pada masa Soekarno, kemudian adanya penculikan Dewan Jenderal. Kenapa itu terjadi? Karena tadi ketika menjadikan sesuatu alternatif, tolak ukur militer ini sangat berguna ya. Jadi ada peran-peran besar terhadap militer. Nah ini ya. Oke, sampai sini ada yang tanyakan terlebih dahulu? Atau lanjut? Halo? Ya Pak. Lanjut aja Pak. Oke, lanjut ya. Nah ini, jadi
Ini antara Nazi dan fasis ya satu produk gitu ya, tentang totalitarianisme dan pemerintahnya bersifat otoriter. Jadi ada satu kesatuan ya tentang kehidupan di mana bertumpu kepada militer. Dan ini juga ketika Pancasila sebagai ideologi alternatif ya untuk meruntuhkan Pancasila, karena gini, ketika satu ideologi atau paham itu dijadikan paham alternatif di dunia, tentunya tadi ya sudah diketahui harus ada gaya militer atau peran militer itu harus kuat. Nah, dari peran militer yang kuat, maka langkah yang untuk pertama di Indonesia yaitu adanya penculikan terhadap jenderal-jenderal atau pembunuhan terhadap jenderal yang walaupun kebenarannya secara teori kuantum bisa kita bantah bahwa itu bukan terjadi pada tanggal 30 September tetapi tanggal 1 Oktober ya. Tapi terlepas dari perdebatan-perdebatan tersebut, faktanya ketika ada yang ingin mengganti ideologi alternatif Pancasila harus dimusnahkan terdahulu yaitu militernya. Nah ini. Dan catatan sekarang ini yang mengenaskan bagi militer Indonesia, ini info ya, bahwa militer di Indonesia itu setiap anggota militer hanya punya 2 peluru kalau dibagikan ya. Bayangkan kalau Indonesia diserang, militernya hanya punya 2 peluru. Jadi perangnya udah sudah selesai, kita pulang. Nah, ini kan bahaya. Nah, untuk saat ini memang keadaan Indonesia seperti itu ya. Oke. Nah, dampak pada karakter pemerintah yang otoriter. Nah, ini kalau kita bicara, kalau bentuk negara adalah totaliter, tetapi bentuk pemerintahannya adalah otoriter, sama enggak? Nanti maksud saya sama enggak dengan karakter-karakter keagamaan yang lain? Yaitu ada pengetatan terhadap sensor. Nah ini, jadi maksudnya gini. Segala sesuatu yang berkaitan dengan media itu harus ada pengetatan di dalam sensor. Ya. Jadi tayangan-tayangan televisi, tayangan-tayangan media koran, ya, elektronik. Nah itu harus sesuai dengan rambu-rambu yang diberikan oleh pemerintah pusat. Ya, jadi ada pengetatan terhadap sensor ini yang membuat bahwa informasi-informasi yang masuk ke Indonesia ini kadang-kadang tidak jelas gitu ya, tidak jelas dalam artian misalkan ketika ada pengetatan sensor kan kita tidak bisa melihat bagaimana dunia lain gitu ya. Nah ini yang bisa dilakukan yaitu dalam karakter otoriter. Tapi hari ini Anda suka nggak kalau ada pengetatan terhadap sensor? Mas Fahrizal suka nggak sensor diperketat gitu kan? Iya Pak. Suka ya? Maksudnya ini gimana? Ya, misalkan ada berita-berita itu disensor dulu, baru diupload, disensor dulu, baru diupload, kan gitu. Anda suka nggak? Oh itu kan harus lolos ujinya dulu Pak. Ya, harus lolos uji. Ketika lolos ya baru bisa ditayangkan. Suka nggak Anda seperti itu? Ya suka Pak, karena ada baiknya juga. Untuk menjaga juga, misalkan ada acara kayak bahas politik kan, anak-anak kan belum cukup umurnya kan Pak. Nah, itu juga penting. Ya, tetapi Anda ini orang yang suka membuka-buka sensor nggak? Maksudnya gimana Pak? Ya maksudnya tanya ke yang lain. Ya kan, kadang kan kita suka ya. Pak, ya memang betul segala-segalanya itu harus disensor. Tetapi kan justru karena masih anak-anak ya, kemudian Anda
masih remaja, misalkan ada sesuatu yang disensor, Anda cari bagaimana cara membuka sensor, kan itu tipikal juga. Nah ini ntar yang oleh Machiavelli kemudian didukung oleh Thomas Hobbes yang mengatakan bahwa pada dasarnya manusia itu ya karakternya ya seperti itu. Nah ini Mas Pak Rizal. Ya mudah-mudahan Anda bukan salah satu kategori yang dikatakan tadi ya. Itu. Iya Pak, bukan. Kemudian dampak dari pemerintah yang otoriter itu dia akan menggunakan propaganda. Jadi propaganda itu menggunakan isu-isu ya atau menakut-nakuti masyarakat. Nah gini, seperti kalau di zaman Orde Baru propagandanya ada pembunuhan-pembunuhan misterius gitu ya, zaman Orde Baru loh. Kalau sekarang propagandanya yaitu apa ya? Kira-kira propaganda sekarang? Yang misalkan ada Pancasila, Pak. Ya propaganda terhadap Pancasila. Nah itu kan orang kan disibukkan ya. Jadi semua orang itu disibukkan sehingga nanti pemerintah itu muncul sebagai orang-orang yang hebat gitu ya. Atau nanti bisa kita singgung sedikit karena kita agak loncat ketika bicara sekuler ada yang namanya sofis. Jadi pemerintah di sini akan berkedudukan sebagai orang-orang yang serba bisa. Nah ini. Tetapi juga ketika pemerintahan itu negara itu totaliter, ada baiknya bahwa negara itu dipimpin oleh satu pemimpin ya. Kalau banyak pemimpin tidak mungkin tercipta totaliter. Nah makanya fasis di Italia dan nazisme di Jerman itu pemimpinnya satu, yaitu. Kemudian yang keempat, tuntutan untuk pasrah pada leader. Nah ini bagaimana dari hasil propaganda ini bahwa masyarakat itu pasrah terhadap pemimpinnya. Coba contohnya sekarang, ketika Mas Tio ya kemarin demo dan tidak tahu alasannya kenapa demo anak-anak SMA itu dilarang, Anda kan itu kan propaganda. Anda kan dipropaganda lagi oleh guru-guru Anda. Mas, Anda ini masih kecil, Anda ini belum punya penghasilan, ya. Jadi jangan sengsarakan orang tuamu. Tujuanmu adalah menuntut ilmu. Itu kan sebetulnya bentuk propaganda itu tidak perlu keras-keras, ya. Melarang anak-anak SMA untuk demo, sementara dasar-dasar hukumnya sudah memenuhi. Nah, Anda kemudian didogma oleh kiai Anda untuk tidak demo, kemudian Anda didogma oleh guru Anda untuk tidak demo, itu sebetulnya salah satu bentuk propaganda ya. Jadi biar Anda itu pasrah terhadap para leader yang ada di sekolah, pasrah terhadap para pemuka agama, pasrah terhadap para guru-guru Anda. Nah ini sebetulnya propaganda di dalam pemerintahan itu mengacu kepada situ. Kemudian kalau kemarin kita sudah suguhkan bagaimana tingkatan-tingkatan di dalam merebut kapitalisme, bahwa karena ada para pemimpin bayaran ya, kaum sofis itu namanya bayaran. Jadi ada orang-orang pinter yang dibayar, yaitu orang pinter dalam hal ini bukan hanya pinter misalkan pinter teknologi, pinter apa itu dibayar, termasuk di dalamnya adalah para ustadz dan para kiai yang dibayar oleh negara, dan dia dipesan bahwa dia harus berbicara A, bicara B, bicara C. Dan itu adalah sebetulnya bentuk-bentuk propaganda. Sehingga Anda tadi yang anak-anak SMA sebagai salah satu contoh kecilnya, ketika mau demo itu tidak jadi. Itu adalah sebetulnya bentuk propaganda. Jadi propaganda itu bisa menahan maupun mengompor-ngompori. Nah itu. Kemudian juga ya, untuk menciptakan pemerintahan yang otoriter itu biasanya masyarakat banyak teror. Ya, teror itu bukan teroris yang hari ini ada. Itu hanya salah satu bentuknya saja. Teror ini bisa ada teror yang baik, kemudian ada teror yang tidak baik. Nah ini, jadi kalau teror itu adalah mengalihkan isu, ada satu pengalihan isu. Itu sebetulnya kategori teror juga.
Kalau hari ini kita sering mendengar istilah teror itu adalah teroris. Enggak, ya. Teror itu misalkan Mas Tio Risnanto ketika Anda mau demo, kemudian udah Mas, jangan demo, dikasih uang aja pulang. Itu juga teror sebetulnya. Tapi kita tidak sadar teror itu adalah teror yang bentuknya kapitalisme. Nah, penyelesaian kapitalisme, terornya adalah dengan cara memberikan modal, ya, cara memberikan materi. Hari ini banyak yang demo, ya, kemudian kan luar biasa kalau di pada masa pandemi ini bantuan dari pemerintah itu sudah tidak terhitung, ya, besaran dari pemerintah. Nah, ini kan bentuk sebetulnya itu adalah kategori untuk mempertahankan bagaimana kekuasaan itu bertahan. Nah, ini jadi yang selama ini kita mengenal teror itu keras, ada juga teror-teror yang sifatnya tidak keras, tetapi memang untuk menciptakan ketertiban di dalam masyarakat. Nah, itu ya. Jadi jangan berpandangan bahwa propaganda itu keras, kemudian pengetatan sensor itu keras, kemudian banyak teror itu adalah perbuatan yang keras juga. Enggak seperti itu. Propaganda yang agak soft itu biasanya diberikan penyuluhan-penyuluhan di pesantren, ya, di sekolah. Nah, itu kan propagandanya ke arah situ, ya. Anda harus nurut kepada orang tua. Coba nanti Anda temukan. Anda pernah nggak misalkan gini, ada semacam tulisan hormatilah gurumu. Pernah dengar nggak Mas tulisan Mas Tio? Pernah Pak, sering. Ya. Tetapi Anda pernah nggak lihat tulisan atau dengar hormatilah muridmu? Pernah nggak di sekolah? Pernah Pak. Hah? Pernah. Hormatilah muridmu, murid. Pernah Pak. Pernah. Kira-kira banyakan mana Mas? Banyakan mana? Pak, soalnya saya STM Pak, banyakannya murid Pak. Ya, maksudnya gini, Anda lebih didogma menghormati guru atau guru menghormati murid dogmanya? Menghormati guru Pak. Menghormati guru ya? Menghormati guru lah Pak. Iya Pak. Iya. Nah, itu kan sebetulnya kalau kita mau sadar itu adalah bentuk satu semacam propaganda, ya. Cobalah, banyak ketika Anda belajar di mana hormati guru, hormati guru. Nah, ini kan jadi satu bahwa bagaimana penggalian ilmu pengetahuan, ya, pada saat Anda SD sampai SMA, oke lah, itu hormati guru. Tapi kalau sekarang Anda sudah kuliah, itu adalah posisi Anda dengan dosen adalah sama. Ya, sama berarti kalau sama posisi tapi beda peran. Ngerti nggak? Posisinya sama tapi perannya beda. Nah, di sini berarti dalam penggalian ilmu pengetahuan, ya, yang ditonjolkan bukan Anda itu manut pada dosen, tetapi Anda menggali ilmu pengetahuan itu sesuai dengan kemampuan Anda, ya. Nah, ini jadi ke arah pengembangan kepribadian. Kalau Anda nanti nurut saja kepada saya gitu ya, apa yang saya katakan nurut kan akhirnya Anda jadi penurut, ya. Nah, itu yang tidak diharapkan ketika di dalam perguruan tinggi. Justru Anda harus berkembang sesuai dengan kemauan dan kemampuan Anda sendiri. Nah, itu Mas Dio, Mbak Nia ya, dan Mas Raihan. Jadi di situ. Jadi kalau hari ini coba Anda belajar nanti apapun, baiknya itu ya hormati guru, hormati. Nah, itu kan sebetulnya adalah untuk satu propaganda, ya. Propaganda memang baik kelihatannya, tapi kan akhirnya hasilnya Anda adalah seorang penurut. Dan bagaimana intelektualnya? Nah, ini intelektualnya, maka Anda itu sebetulnya dikontrol secara berlebihan. Nah, ini, ya kan? Anda tahu dari mana bahwa Anda itu harus misalkan Anda benci terhadap orang lain atau Yahudi lah ya, misalkan benci terhadap ras Yahudi, benci terhadap ras Mongoloid, ya orang-orang Cina. Anda tahu dari mana?
kan dari guru-guru Anda. Nah ini celaka kan Anda. Sebetulnya kan kalau ajaran dari Islam sendiri tidak usah membenci sesama suku bangsa, tetapi secara tidak langsung terkadang ya yang disampaikan itu ke arah-arah situ. Nah ini yang jadi bahaya. Makanya pernah saya tanyakan kalau tidak salah di kelas ini, apa sih dasar Anda itu tidak suka terhadap Malaysia? Kan tidak ada yang bisa jawab. Ya pokoknya gitulah Pak, nggak suka. Nah ini ya, jadi Anda itu tidak suka, itu harus tahu alasannya. Ya, dari alasan-alasan itulah sehingga kita sendiri ketika melihat satu fenomena, satu keadaan tidak terjebak. Oke ya. Nah ini kalau pasis, nah ini sudah saya sampaikan merupakan istilah dari bahasa Latin yang merupakan serupunan batang yang diikat. Nah istilahnya kalau lidi itu disatukan itu akan lebih kuat. Nah itu juga masuk dalam hal ini sebetulnya ya, yang dikatakan bagaimana berkenaan dengan ideologi pasis. Kemudian kata pasis juga terkait dengan sindikat atau partai politik. Kalau di Jerman namanya Nazi, kalau di Italia itu lebih pada sindikatnya. Kemudian menyarankan kekuatan melalui kesatuan. Nah ini yang menjadi basis-basis tentang ideologi alternatif. Coba kita lihat ideologi alternatif Pancasila. Pak ada 5, yaitu alternatif kita. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan sosial. Nah itu juga adalah merupakan ideologi alternatif. Nah itu ya. Oke. Itu yang bisa kita pelajari hari ini. Ya, saya akan coba mengabsen yang ada di ruangan ini. Wahardi ada? Oke ya, ada Wahardi. Hadir. Ya. Ada Mbak Reviana. Halo Mbak Reviana. Ada Pak. Mbak Sylvia Apriani. Hadir Pak. Ayu Rizky. Hadir Pak. Hadir Pak. Sylvia Putri. Hadir Pak. Fahrizal Habib. Hadir Pak. Nia Kurniasih. Hadir Pak. Aldi Fadilah. Sahrul Asari. Ahmad Husairi. Wulan Cahya Rengganis. Ya, Nisa Nur Cahyani. Rike Dwi Ajriani. Hadir. Hadir. Ya, oke. Mutiara Indriani, kemudian Siti Soraya, Aprilia Agustin, Tisnanto, Gina Septiana, Hadir Pak. Aldi Fadilah, Siti Miratus, Raihan Ilyas, Ahmad Rifai, Lutfi Aziz, ya Gina Septiana. Oke, ada yang belum saya sebutkan? Saya belum, Pak. Siapa namanya? Diana Fitri. Diana Fitri ya. Oke. Di sini ada sekitar... Itu Pak Firman katanya keluar sendiri. Ya Firman ya. Ya Firman. Iya Pak. Oke ya. Oke, ada Aldi ya yang keluar sendiri, kemudian Raffi. Oke. Raffi. Ya. Oke, baik saudara-saudara, hari ini kita kuliah cukupkan terlebih dahulu dan kita, atau sebelum saya akhiri ada yang akan didiskusikan, silakan. Tidak ada ya? Oke. Kalau tidak ada, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.